Shalom untuk kita semua. Kembali lagi ke dalam channel saya, yaitu channel Kristas Naga. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 22 ayat 28. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup ini, manusia seringkali hanya ingin setia ketika ia tidak mengalami masalah apapun dalam menjalani hubungannya. Misalnya dalam hal persahabatan ataupun dalam hal pacaran, terkhususnya dalam hal mengikut Tuhan Yesus Kristus. Banyak sekali manusia, terkhususnya umat Nasrani yang setia kepada Tuhan hanya jika hidupnya tidak memiliki masalah. Namun, ketika masalah hadir dalam hidupnya, maka dengan mudah akan mengatakan, "Di mana Tuhan saat ini? Kenapa aku harus mengalami banyak masalah, sementara aku selama ini tetap setia mengikutnya?" Ya, hal itu adalah hal yang selalu diujarkan atau kita ucapkan ketika kita mengalami masalah, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Banyak juga orang yang beranggapan bahwa dengan mengikut Tuhan Yesus, hidupnya akan aman sentosa tanpa sedikit pun masalah yang hadir dalam hidupnya. Padahal sesungguhnya justru semakin kita mengikut Yesus, maka akan semakin banyak masalah yang harus kita hadapi di dunia ini. Dapat kita lihat dalam Matius 16 ayat 24, beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dapat kita lihat juga dalam Markus 8 ayat 34, Lukas 9 ayat 23. Akan tetapi, setelah semuanya itu, maka kita akan beroleh anugerah yang luar biasa, yaitu hidup yang kekal. Dapat kita lihat juga di Pasal 18 ayat 28 sampai 30, beginilah bunyi firman Tuhan. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya dan anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada masa yang akan datang akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah bunyi firman Tuhan, dan dapat juga kita lihat dalam Matius pasal 19 ayat 27 sampai 29. Dan seperti kata pepatah yang mengatakan, "Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui nats renungan kita hari ini, yaitu pengakuan Yesus Kristus tentang kesetiaan murid-muridnya untuk melakukan pelayanan bersama-sama dengan Dia, walaupun banyak penderitaan yang mereka alami. Begitu juga halnya dengan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Hendaknya kita tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, walaupun banyak penderitaan atau pencobaan yang kita alami, terutama di masa sekarang. Kita tahu di mana sebuah virus mematikan, yaitu virus corona, yang semakin merajalela untuk memakan korban di mana-mana tanpa mengenal status. Di situasi seperti ini, kita sering merasa takut dan khawatir untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, dan terkadang kita juga menjadi kehilangan kesetiaan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang terkasih, meskipun keadaan sekarang sangat membuat kita merasa menderita karena tidak bisa lagi melakukan keadaan seperti biasa di tengah-tengah situasi ini, kita harus tetap setia dan tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam dunia ini. Ingatlah, meskipun kita merasa sangat menderita dan khawatir dalam menjalani hari-hari kita di masa virus corona ini, kita tidak boleh putus asa dan kehilangan kesetiaan kita kepada Tuhan,
dan tetap percaya bahwa itu semua adalah awal dari kemenangan orang yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Seperti syair Kidung Jemaat nomor 251 ayat 1, "Maju berjuanglah terus, Kristuslah kekuatanmu, hingga tercapai akhirnya mahkota hidup yang kekal." Amin.